Selamat siang rekan-rekan. Sekarang saya Muhammad Rafid bersama dengan rekan saya Dimas Ageng. dari kelompok 2. Kami sedang berada di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Jalan MT Haryono. Sekarang kami mau mencari beberapa pengguna jalan yang terkena e-tilang untuk dimintai keterangan mengenai e-tilang. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengguna jalan yang terkena e-tilang. Mungkin Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Bisa diperkenalkan Bapak namanya siapa? Saya Heri Sutrisno, tinggal di daerah Mampang sini. Lagi mengurus tilang elektronik nih di sini. Bapak, sebelumnya e-tilang ini berarti Bapak udah kena ya? Ya, jadi kebetulan kan yang pakai mobil anak saya, ya kan. Tapi kan nama STNK kan saya. Bapak, menurut Bapak nih, kira-kira sistem e-tilang ini gimana sih Pak? Apakah udah efektif dalam mengurangi pelanggaran di jalan raya gitu? Kalau efektifnya efektif, ya kan. Untuk biaya-biaya yang maksud denda tilang ya. Yeah. Kan kita kan via transfer masuk ke negara lah istilahnya ya Mas ya. Cuman kalau untuk efektif tidaknya kan tidak menjangkau ke semua daerah-daerah, hanya tertentu aja gitu kan. Sejauh mana Bapak tahu informasi tentang e-tilang ini Pak? Ya pertama kan tetap sosialisasi dulu Mas, lama banget tuh ya. Mau ada tilang elektronik dari kita sebagai masyarakat nggak paham. Lanjut sosialisasi di TV ya kan. Terus juga mulai ada di jalan-jalan tertentu. Terus juga waktu itu kan ada misalnya nih kena, tapi di istilahnya dapat sosialisasi yang nggak langsung penindakan gitu ya. Nah kalau udah sekarang ini mah udah normal ya. Berarti memudahkan ya pada pengurus? Memudahkan iya. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Mas. Ya, demikianlah tadi wawancara saya bersama dengan salah satu pengguna jalan yang terkena e-tilang. Saya Dimas Ageng, selamat siang. Selanjutnya mungkin dari kami ada beberapa pertanyaan Bapak. Sebelumnya kami juga telah mewawancara beberapa pengguna jalan di kawasan Jalan Fatmawati Raya sana yang sudah terkena e-tilang. Ada beberapa keluhan dari mereka. Tadi kalau dijelaskan nama Bapak, mekanismenya sudah jelas sebenarnya ya. Tapi ada keluhan Bapak, kemarin kami wawancara salah satu pengguna jalan. Beliau mendapatkan laporan bahwasannya pemberitahuan itu nggak masuk Pak. Ternyata tahu-tahu yang bersangkutan STNK-nya sudah nggak bisa diperpanjang lagi. Akhirnya beliau mengurus ke Gakum di Pancoran. Beliau sendiri sebenarnya nggak tahu pelanggaran yang beliau lakukan itu apa. Pemberitahuannya juga beliau juga nggak masuk. Tiba-tiba STNK-nya sudah nggak bisa dipanjang lagi. Diblokir. Nah, kira-kira kalau masalahnya seperti itu, solusinya gimana Pak? Ada 3 solusinya. 1, kalau udah datang ke Pancoran ya tadi, Iya. sebetulnya itu kan ada surat konfirmasinya dan soft copy-nya pun ada dan ada webnya, ya kan. Kemudian bila rekan-rekan dapat surat konfirmasinya, dapat suratnya, buka webnya itu nanti dijelaskan di situ ada foto pelanggarannya dan dijelaskan. Selain foto pelanggarannya, ada juga dijelaskan pelanggarannya apa, melanggar pasal berapa, ancamannya bagaimana. Nah itu contohnya. Lihat di atasnya bisa perbesar, kecepatannya berapa? 128 km per jam. Speed limitnya berapa? 120. Ini baru plat nomornya doang. Tuh. Ya. Tuh, nomor referensi Anda itu. Pasal yang dilanggar sana. Kayak gini. Ini yang pertama. Jadi kalau terima suratnya ya konfirmasi, isi. Tapi kalau nggak dapat ke posko Gakum, nanti dapat nomor Briva itu di WA akan diulangi, di SMS kan ke HP pelanggar.
Dan yang ketiga ini saya lagi kembangkan. Saya lagi bikin, kan kalau orang mau bayar pajak di Samsat atau diblokir, dia harus nggak nerima suratnya atau dia suratnya nggak diisi sama dia harus ke Posko Gakum, ke Pancoran. Padahal Samsatnya Samsat bukan di Pancoran gitu kan, bolak-balik. Nah kami sekarang lagi mengembangkan AKM. Ada paparannya AKM. Nah silakan. Nah alatnya kurang lebih kayak gitu. Ya, nanti tinggal ngisi data. Terus lanjut coba. Nah kayak gini. Ya, konfirmasi, cek data, ajukan buka blokir kayak gini. Jadi one stop service dan apa ya sendiri itu oleh si pemilik kendaraan sendiri. Silakan aja buka, konfirmasi, isi semua, cek data kendaraannya bener nggak, terakhir ajukan buka blokir, udah tinggal datang lagi. Saat itu juga bisa dilakukan proses di Samsat lanjutan. Bahwa mereka sebenarnya mungkin pengguna motor atau yang sebagainya terkena tilang, mereka merasa bahwa mereka nggak melakukan pelanggaran. Kira-kira mereka bisa ngajuin banding atau enggak? Maaf, kalau datangnya ke polisi, ke Posko Gakum, nanti akan diperlihatkan diperlihatkan foto pada saat yang langgar seperti ada mobil tadi. Kedua, sebetulnya ada file videonya selama 20 detik pada saat sebelum di capture, sebelum di zoom kayak tadi dapat sebelum, pada saat dan sesudah gitu. Ada 20 detik. Nanti tinggal buka. Oh Bapak ngelanggar, ya udah. Kita buka ya sama-sama. Nah ini Pak, Bapak bukan. Plat nomornya plat nomor Bapak. Iya plat nomor saya, tapi bukan. Buka data electronic registration identification. Plat nomor ini benar nggak mobilnya? Terakhir Bapak. Ini terakhirnya udah 2 kali ya Mas. ini beneran terakhir. Nggak apa-apa. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat secara umum buat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan mematuhi peraturan di jalan raya gitu. Baik. Yang pertama, saya pointer saja ya. Yang pertama, mungkin kita ingat namanya bola ya. Bola itu cuma nyepak bola aja, ada aturannya. Nyepak bola loh, ada aturannya. Sampai internasional. Apalagi ini di jalan. Dimana di jalan tuh yang jadi taruhan adalah nyawa. Ya kan? Nyawanya pendek atau panjang tapi luka. Lukanya apa luka tetap, cacat, atau cuma luka ringan. Itu. Dan yang kedua, rekan-rekan mungkin adik-adik pernah ngedengar tertib berlalu lintas cermin budaya bangsa. Silahkan mungkin nanti kan ada yang sering healing, studying atau apa ke luar negeri apa, lihat negara yang maju bukan cuma maju ekonominya tapi peradabannya. Dari penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa pengguna jalan memiliki beragam pandangan terkait sistem e-tilang. Beberapa mungkin menganggapnya efisien dan transparan, dan sementara yang lain mungkin merasa ada potensi untuk pungli dan penyalahgunaan. Sekian, terima kasih. Saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like
you. I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that